Sebelumnya selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Baik. Sebelum belajar kita bisa berdoa dulu untuk kelasnya. Ikuti doanya. Siap, doa mulai. Ada yang tidak berangkat hari ini? Yang berangkat siapa? Hari ini kita belajar tentang puisi. Sebelum belajar, ibu bacain dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan definisi puisi. Yang kedua, siswa dapat memahami dan membedakan tiap majas dari puisi. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pesan dalam puisi. Yang keempat, siswa dapat menulis puisi dari karyanya sendiri. Kita masuk ke materi mengenal puisi. Sebelumnya kalian udah ada yang tahu nggak sih pengertian dari puisi? Pasti kalian udah gak asing ya sama puisi. Pernah nggak sih kalian baca puisi? Nah, ada yang tahu pengertian dari puisi? Gak ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Jadi puisi itu termasuk ke dalam suatu karya. Jadi puisi itu termasuk dalam suatu karya tulis yang indah dan menarik untuk dibaca. Jadi puisi itu merupakan suatu karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, perasaan dari si penyair atau penulis puisi. Puisi biasanya dituangkan dengan memanfaatkan segala gaya bahasa, kreativitas dan imajinasi dari si pengarang puisi tersebut dengan rangkaian bahasa yang indah serta penuh makna yang mendalam. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur puisi. Yang pertama tadi, puisi dibagi menjadi dua, unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan unsur dari dalam puisi. Unsur intrinsik dibagi menjadi dua lagi, yang pertama yaitu unsur batin. Unsur batin itu merupakan unsur yang membahas struktur non-fisik dari puisi. Bagian dari unsur puisi ada 4, yaitu tadi yang pertama ada tema, rasa, nada, sama amanat. Terus yang kedua ada unsur fisik. Jadi unsur fisik itu unsur yang membahas fisik dari suatu puisi. Bagian-bagiannya yaitu ada gaya bahasa, rima, tikografi, diksi, imaji, sama potret. Unsur yang kedua dari puisi ada unsur ekstrinsik, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu unsur biografi. Jadi yang pertama ada unsur biografi, sosial, sama nilai. Sebenarnya ada yang tahu nggak sih unsur biografi itu apa? Ya benar, jadi unsur biografi itu merupakan unsur yang berkaitan dengan latar belakang si penulis puisi. Jadi misalnya latar belakang si penulis puisi itu dia berasal dari keluarga yang miskin atau keluarga yang ekonominya kurang mampu. Biasanya dia cenderung menulis puisi berdasarkan latar belakangnya. Karena kenapa? Ya karena si penyair lebih mudah untuk memilih diksi buat dia nyusun puisinya itu. Memilih diksi itu suatu kata. Jadi si puisi itu jadi lebih gampang buat nyusun kata-kata ketika dia nyusun puisi itu karena dia berlatar belakang dari keluarga miskin. Jadi dia cenderung tulis puisinya judulnya tentang kemiskinan atau tentang ekonomi seorang yang kurang itu. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial itu berkaitan dengan kondisi masyarakat ketika membuat puisi. Jadi unsur sosial itu biasanya dibuat pada masa kerusuhan, peperangan, perang dunia kedua. Puisi biasanya mencerminkan bagaimana kekacauan Indonesia pada saat perang tersebut. Kayak ketika terjadi demonstrasi di Indonesia, kerusuhan di beberapa kota atau biasanya berisikan sindiran-sindiran untuk pemerintah yang korupsi. Itu biasanya orang bikin puisi buat nyindir si pemerintah yang korupsi itu. Tikus-tikus negara. Tikus-tikus negara. Yang ketiga ada unsur nilai. Apa itu unsur nilai? Unsur nilai yang jadi unsur nilai itu merupakan unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, hukum, budaya, sosial, adat istiadat. Jadi biasanya unsur nilai ini dia cenderung ke puisi yang dibuat untuk pendidikan, seni, hukum, politik, sosial atau adat istiadat. Nilai yang terkandung dalam puisi ini biasanya memiliki daya tarik yang mempengaruhi baik buruknya isi dari puisi. Di bawahnya itu ada tugas kelompok halaman 25. Tugasnya yaitu membacakan puisi Aku Ingin. Terus kalian disuruh untuk menentukan unsurnya. Itu bisa kalian bacain nanti satu-satu dari kelompoknya ya. Kalian juga bisa bacain unsur-unsurnya. Unsur-unsur dari puisi Aku Ingin karya Sapardi dan Djoko Damono. Kalian kerjain tiap kelompok. Kerjainnya bareng-bareng. Semangat. Nanti kalian tinggal maju ya. Ya itu kan temanya. Jadi tema
temanya dia apa aja yang aku ingin ceritain. Berarti temanya apa? Percintaan. Nanti selanjutnya juga kalian lihatnya di sini. Nih unsur intrinsik, tema, besar, nada, amanah, kan sesuai sama ini unsurnya. Dan juga udah penjelasannya. Dong. Aku tidak mencintaimu karena isyarat yang tak sempat bisa dapat apa yang ada di Bagus, ada dia. Terusnya udah unsurnya. Ganteng nih, kecil nih. Tugas pokoknya. Sekarang perwakilan satu buat bacain puisinya ya, puisi yang ini. Dan kalau ini siapa? Sela? Ya, baju bacain puisinya. Yo, aku. Yang lainnya bisa diam dulu. Sela mau bacain puisi aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Apa? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Beri tepuk tangan. Terima kasih Sela karena sudah bacain puisinya. Ya, mau yang mana lagi yang mau bacain puisi? Bapak Ibu mau dari kelompok 1 perwakilan satu aja buat menyebutkan yang tugas yang tadi Bu suruh struktur puisi dari aku ingin. Kelompok 1 perwakilannya. Ini jawaban dari kelompok 1 tadi. Temanya ada yang yaitu percintaan. Ada ya? Terus primanya berpola AB. Majasnya imajinya perasaan. Amanatnya apa? Diksinya nadanya nada apa? Tipografinya garis yang singkat. Benar kah ini? Jawaban kelompok 1? Benar. Oke, benar ya. Kelompok 1 dapat nilai A+. Oke, paham ya? Unsur dari isi aku ini tadi. Udah paham semua unsurnya? Udah. Oke, kalau udah paham, kalau waktunya udah habis. Sekarang Ibu mau nanya? Kesimpulan dari materi puisi yang kita pelajari hari ini, ada yang bisa menyimpulkan salah satu? Ya? Cara membaca puisi yang baik dan benar, cara menyusun puisi yang benar, dan bagaimana makna dari puisi yang kita baca. Ya betul, jadi kesimpulannya pada materi puisi hari ini kita jadi mengerti apa itu puisi, jadi tahu unsur-unsur puisi, manfaat puisi, apa aja unsur pembentuk dari puisi, jadi kita bisa paham unsur-unsur puisi itu, sehingga kita juga bisa menyusun puisi sendiri, karya kita sendiri. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Mbak, ada yang mau ditanyain? Sudah paham materi puisi? Oke, karena waktunya udah habis, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Ibu akhiri, selamat siang. Siap, Bu.